Film ini dimulai dengan seorang ayah bernama David yang sedang bercerita pada istrinya, Ramona. Ia bercerita soal mimpinya semalam. Dalam mimpi itu, rumah mereka sudah selesai dibangun. Cat dindingnya sudah rapi, halaman rumah penuh bunga iris, bunga kesukaan Ramona. Mereka tinggal di rumah itu bersama dua anak mereka, dan semuanya terasa sangat bahagia. David bilang, yang kurang cuma satu hal, nama untuk rumah baru mereka. Ia bertanya pada Ramona, tapi Ramona belum terpikirkan namanya. Lalu mereka pun berpelukan sambil rebahan di tempat tidur. Sebenarnya, saat itu Ramona sedang menonton video kenangan mereka di ponsel. Ia melihat-lihat masa lalu mereka yang bahagia, tapi belum sempat selesai menonton, anak laki-lakinya yang sudah remaja, namanya Taylor, tiba-tiba masuk dan bilang kalau listrik padam. Ia minta ibunya menelepon perusahaan listrik. Ramona setuju dan bilang akan menelepon. Setelah Taylor pergi, Ramona perlahan bangun dari tempat tidur. Ternyata kakinya sedang patah, jadi dia harus berjalan pakai kruk, tongkat bantu jalan. Sebelum berdiri, dia sempat berdoa diam-diam supaya diberi kekuatan. Lalu dia pergi menyapa anak perempuannya yang masih kecil, Annie. All the big bad wolf wanted to do was wanted to play dress up. Big bad just want to say good morning. Sementara itu, Taylor pergi keluar rumah. Ia main sebentar sama anjing peliharaan mereka, Charlie. Setelah itu, dia juga memberi makan ayam-ayam di kandang. Dari semua yang Taylor lakukan, kita bisa tahu kalau rumah mereka sekarang adalah rumah yang sama seperti yang diceritakan David dalam mimpinya. Setelah mengambil surat dari kotak pos, ia ingin memberi makan Charlie. Tapi ternyata makanan anjingnya sudah habis. Jadi dia kasih makanan biasa saja. Lalu dia ingin menyiapkan sarapan. Tapi kompor gasnya tidak nyala dan korek api juga sudah habis. Akhirnya, Taylor pergi ke loteng. Di sana, dia mencari-cari barang-barang lama milik ayahnya. Ia membuka banyak kotak sampai akhirnya menemukan sebuah pemantik api. Sementara itu, Ramona duduk di kamar dan berpikir, haruskah dia minum obatnya atau tidak? Tapi akhirnya, dia memutuskan untuk tidak meminumnya. Lalu, dia sadar kalau baterai ponselnya sudah habis, jadi dia tidak bisa menelpon perusahaan listrik seperti yang diminta Taylor tadi. Tidak lama kemudian, Ramona pergi ke dapur. Di sana, anak-anaknya sedang sibuk menyiapkan sarapan. Annie yang masih kecil juga ikut bantu. Dia mencoba memotong mentega dengan pisau, tapi Ramona langsung mengambil pisau itu dengan cepat karena takut Annie terluka. Akhirnya mereka duduk bersama dan makan pagi. Mereka sempat tertawa dan menikmati waktu bersama. Tapi tiba-tiba anjing mereka, Charlie, muntah. Suasana jadi rusak. Taylor pun membawa Charlie keluar dan mengikatnya. Annie kecil dengan senang hati, bilang ingin membersihkan muntahannya. Saat semua itu terjadi, Ramona mendadak diam. Dia termenung dan pikirannya terbawa ke kenangan buruk. Kecelakaan mobil yang dulu menimpa dia dan suaminya, David. Tapi tiba-tiba lamunan itu terputus. Taylor datang terburu-buru dan bilang, "Bu, ada wanita di halaman." Ramona kaget. Dia melihat keluar dan benar saja. Ada seorang wanita berpakaian serba hitam, duduk diam di kursi halaman. Charlie mulai menggonggong keras, dan Ramona langsung menyuruh anak-anaknya tetap di dalam rumah. Dia sendiri berjalan keluar untuk menemui wanita itu. Ramona memanggil-manggil wanita itu, tapi si wanita tidak menjawab. Ketika Ramona mendekat lagi, wanita itu mulai berbicara pelan, dengan suara yang agak menyeramkan. Dia bingung kenapa bisa ada di sana. Lalu dia mulai bertanya-tanya pada Ramona. "Siapa namamu? Rumah ini milik siapa?" Ramona mulai merasa tidak nyaman. Dia menyuruh wanita itu pergi dan bilang, "Suamiku akan pulang sebentar lagi." Tapi wanita itu seperti tahu Ramona berbohong. Dia melihat kaki Ramona yang patah dan truk rusak di dekat rumah. Dia menyimpulkan bahwa suami Ramona mungkin tidak selamat dari kecelakaan itu. Wanita itu juga menyebut soal anak-anak Ramona. Katanya mereka sudah cukup matang untuk dimakan. Ramona langsung takut dan berkata akan menelepon polisi. "Oh, I'm calling the police." Tapi wanita itu malah berkata samar, "Hari ini adalah harinya. Aku datang karena kamu memanggilku." Tiba-tiba wanita itu memperlihatkan tangannya yang penuh darah. Ramona pun sangat ketakutan. Dia sadar wanita itu telah membunuh semua ayam mereka. Ramona lari ketakutan ke garasi, masuk ke dalam jeep, dan mencoba menyalakannya sambil mengecas ponselnya. Tapi mobilnya tidak mau hidup.
Di luar, Charlie si anjing masih terus menggonggong keras. Wanita itu lalu seperti membayangkan sesuatu. Bayangan gelap menyeramkan muncul dan langsung membuat Charlie diam. Di dalam rumah, Taylor dan Annie melihat ibu mereka, Ramona, berlari dari wanita misterius di halaman. Mereka langsung tahu ada yang tidak beres. Taylor yang berani ingin keluar dan menghadapi wanita itu, tapi Ramona buru-buru masuk ke dalam rumah dan segera mengunci pintu. Ia bilang pada anak-anak bahwa mungkin wanita itu kabur dari panti jompo di dekat situ, jadi mereka tidak boleh ikut campur atau mendekat. Taylor bingung dan bertanya, kenapa ibunya tadi ada di garasi? Ramona cepat-cepat menjawab bahwa dia cuma pergi ke garasi untuk mengambil senter. Jaga-jaga kalau listrik tidak menyala lagi. Beberapa saat kemudian, Taylor duduk di dekat jendela sambil mengintip keluar, memperhatikan wanita aneh itu. Ia lalu bilang, bagaimana kalau kita ambil senjata ayah? Tapi Ramona langsung melarang keras. Ia menyuruh Taylor pergi ke kamarnya saja. Saat Taylor membantah, Ramona makin tegas, dan akhirnya Taylor pergi, meskipun dia tetap melihat keluar dari jendelanya. Tidak lama kemudian, Ramona mendekati Taylor dan berkata pelan, begitu listrik hidup, ibu janji kita akan suruh wanita itu pergi. Tapi tiba-tiba, Annie berlari masuk dan berkata dengan panik, Bu, wanita itu makin dekat. Taylor dan Ramona langsung lari ke jendela dan melihat keluar. Apa yang mereka lihat membuat mereka ketakutan. Beberapa waktu berlalu, sekarang seluruh keluarga berkumpul di satu ruangan. Taylor akhirnya tertidur karena kelelahan. Suasana rumah jadi sangat sunyi. Tiba-tiba, Ramona teringat pada anjing mereka, Charlie. Dia lalu pelan-pelan keluar rumah untuk mencarinya. Tapi Charlie tidak ada di mana-mana. Yang ada hanya rantai anjingnya yang tertanam dalam ke tanah, seperti sudah dikubur. Dengan wajah takut, Ramona menarik rantai itu perlahan. Dan ternyata, Charlie sudah tidak seperti dulu lagi. Setelah itu, Taylor terbangun. Ia langsung punya banyak ide untuk membantu ibunya. Ia bilang, bagaimana kalau kita ke rumah tetangga dan pinjam telepon mereka, supaya kita bisa panggil bantuan dan usir wanita gila itu? Taylor bahkan menawarkan diri untuk menyetir mobil sendiri karena tahu kaki ibunya sedang cedera. Tapi Ramona langsung menolak. Kamu masih terlalu muda untuk menyetir, katanya. Taylor yang kecewa lalu bilang, kalau begitu biar aku jalan kaki saja ke sana. Tapi Ramona juga menolak ide itu dan menyuruh Taylor tetap di rumah. Ia khawatir anaknya akan celaka. Karena kesal, Taylor mulai memantulkan bola ke dinding. Duk, duk, duk. Suaranya terus berulang-ulang dan membuat Ramona makin stres. Ia pun mengambil pisau yang ada di dekatnya, seolah ingin menghentikan suara bola itu. Tapi ia tidak jadi menggunakannya. Sebagai gantinya, dia melempar bola itu keluar jendela. Ramona yang sudah sangat lelah lalu melampiaskan emosinya ke Annie, putri kecilnya. Ia marah karena Annie menulis huruf-huruf alfabet dengan salah. Annie jadi sedih. Tapi hanya beberapa detik kemudian, Ramona sadar ia telah bersikap kasar. Ia langsung memeluk Annie dengan lembut dan minta maaf. Saat mereka berpelukan, Ramona melihat pantulan bayangan mereka di cermin. Tapi anehnya, dalam bayangan itu, dia melihat dirinya sedang menusuk Annie dengan pisau. Tapi ia sadar itu cuma halusinasi. Tiba-tiba, terdengar jeritan dari dapur. Annie berteriak karena kakinya menginjak sesuatu dan terluka sedikit. Ramona buru-buru membawanya ke atas untuk mengobati lukanya. Melihat ibunya sibuk, Taylor diam-diam mengambil batang besi dan menyelinap keluar rumah. Tapi begitu dia keluar, pemandangan pertama yang dilihatnya sangat menakutkan. Kandang ayam mereka penuh darah. Taylor langsung lari ketakutan ke garasi. Dia masuk ke dalam jeep dan mencoba menyalakan mobil itu secepat mungkin, tapi mesin mobilnya tetap tidak mau hidup. Ia makin panik. Lebih parah lagi, wanita misterius itu sudah tidak duduk di kursi seperti sebelumnya. Kini ia sedang berjalan di samping garasi, semakin dekat dengan Taylor. Taylor mencoba bersembunyi dan mengintip dari jendela. Di sana, ia melihat terpal penutup mobil ayahnya tertiup angin. Di bawahnya, tampak sisa-sisa mobil yang hancur parah akibat kecelakaan. Ia mencoba tetap tenang. Tapi lalu ia melihat bayangan mengerikan sedang merayap ke arah pintu garasi.
Sementara itu, wanita berpakaian hitam itu kini sudah kembali duduk di kursi. Tapi kali ini, dia duduk jauh lebih dekat ke rumah mereka. Di dalam rumah, Taylor sekarang terlihat sangat marah dan bingung. Ia bertanya pada ibunya, kenapa mobilnya tidak bisa dinyalakan? Siapa sebenarnya wanita aneh itu? Ia juga yakin bahwa Charlie, anjing kesayangan mereka yang hilang, pasti sudah mati. Ia mulai curiga ibunya menyembunyikan sesuatu. Ramona mencoba meyakinkan bahwa dia hanya ingin melindungi anak-anaknya. Tapi Taylor tidak percaya. Ia bilang pada Annie, kita tidak bisa percaya sama ibu. Dia minum obat aneh itu. Ramona marah mendengarnya dan tanpa sengaja melempar keranjang ke arah Taylor. Tapi segera setelah itu, ia menyesal dan meminta maaf. Tapi Taylor sudah terlanjur marah. Ia langsung masuk ke kamar ayahnya dan mengunci pintunya. Di dalam kamar, ia membuka locker dan menemukan senapan milik ayahnya. Ramona memohon dari luar agar Taylor membuka pintu, tapi dia tidak menggubris. Lalu Ramona mencoba masuk dari pintu lain, tapi dia terpeleset dan jatuh dengan keras ke lantai. Sementara itu, Taylor hanya menemukan satu peluru. Ia memasukkannya ke dalam senapan, lalu mengunci pintu agar ibunya tidak bisa masuk. Taylor berkata pada Annie, jangan biarkan ibu keluar dari kamar. Lalu dia berjalan keluar rumah melalui pintu utama, membawa senapan untuk menghadapi wanita misterius berpakaian hitam. Wanita itu sekarang sudah sangat dekat dengan rumah. Taylor dengan penuh amarah mengangkat senapannya dan mengarahkannya langsung ke wanita itu. Ia berkata keras, mundur, kamu punya waktu 10 detik sebelum aku tembak. Tapi wanita itu malah berdiri dan melepaskan cadarnya. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat. Taylor gemetar karena marah. Ia berkata, kamu yang membunuh Charlie kan? Dan bersiap menembak. Namun wanita itu malah berbicara lebih dulu. Dengan suara tenang tapi menyeramkan, ia berkata bahwa Taylor salah paham. Kau bingung ya, katanya. Ibumu tidak jujur padamu. Apa yang dia ceritakan soal kecelakaan itu tidak benar. Sementara itu, di dalam rumah, Ramona dengan putus asa meminta Annie membukakan pintu. Annie, yang sedih dan bingung, akhirnya membuka kunci pintunya. Ramona langsung keluar kamar dan berlari keluar rumah. Dan di sana, ia melihat Taylor sedang berdiri dengan senapan, wajahnya marah dan kecewa. Dengan suara berat, Taylor menatap ibunya dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi malam ayah meninggal? Karena tidak punya pilihan lain, akhirnya Ramona memutuskan untuk jujur dan menceritakan semuanya pada Taylor dan Annie. Ia mulai bercerita tentang kejadian malam saat ayah mereka, David, meninggal. Malam itu, Ramona dan David pergi makan malam romantis bersama. Mereka baru saja pindah ke rumah baru. David dan anak-anak senang tinggal di rumah itu. Tapi Ramona merasa sedih. Ia merasa tidak bahagia dan seperti kehilangan hidup lamanya. Ia bilang ke David bahwa ia ingin pindah lagi. Tapi David berkata mereka tidak bisa terus pindah-pindah dan harus mencoba bahagia bersama. Ramona marah dan tidak mau mendengar. Ia merebut kunci mobil dan pergi begitu saja. Saat mengemudi di jalan dengan marah, Ramona melihat sekilas wanita berpakaian hitam di kaca spion. Karena terkejut, ia jadi tidak fokus dan akhirnya menabrak mobil lain. Taylor pun menangis saat mendengar cerita itu. Karena selama ini ia selalu percaya bahwa ayahnya yang menyetir malam itu. Sementara itu, Annie sedang sendirian di sebuah ruangan. Tiba-tiba, bola milik Taylor muncul entah dari mana. Bayangan hitam mulai bergerak dan membuat benda-benda di dalam ruangan jatuh. Lampu gantung bergoyang dan pintu tertutup sendiri. Annie pun mulai takut dan berteriak. Taylor dan Ramona segera berlari dan melihat wanita jahat itu ada di dalam ruangan, membuat kekacauan. Wanita itu mengambil pisau, tapi sebelum bisa berbuat apa-apa, Taylor menarik tirai dan menutup cahaya. Mereka pun sadar bahwa wanita jahat itu hanya bisa muncul kalau ada cahaya. Lalu mereka semua berlari ke loteng, karena itu satu-satunya tempat yang gelap. Setelah sampai di loteng, mereka menutup pintu dan berusaha tenang. Tapi sayangnya, masih ada sedikit cahaya dari jendela, dan bayangan itu berhasil menangkap kaki Annie. Untungnya, Taylor menutupi jendela, dan bayangan itu langsung menghilang. Mereka merasa aman, untuk sementara. Namun saat malam tiba, semuanya berubah. Sekarang karena semuanya gelap, wanita jahat itu malah bisa muncul dan berjalan bebas sesuka hati. Dia datang ke ruangan dan menjatuhkan banyak barang untuk menakut-nakuti mereka.
melihat sosok wanita itu dalam kegelapan, jadi Taylor menyalakan senter, dan terlihat kursi tempat wanita itu biasa duduk. Tiba-tiba, sosok jahat itu muncul dan memukul senter sampai jatuh. Ramona berusaha melawan dengan tongkat baseball, tapi dia malah dipukul seperti nyamuk. Taylor juga jatuh ke lantai. Annie yang kecil mengambil senter dan duduk di sudut. Wanita jahat itu mendekat dan berkata dengan suara lembut, "Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya datang untuk membawamu pulang." Sementara itu, Ramona terlihat berjuang keras untuk melepaskan diri dari sesuatu. Wanita itu kemudian memeluk Annie, dan tiba-tiba membawa gadis kecil itu pergi dari sana. Setelah kejadian menakutkan itu, Taylor menyadari bahwa ibunya, Ramona, sudah kembali. Mereka berdua segera turun dari loteng untuk mencari dan menyelamatkan Annie. Annie? Mereka melihat cahaya senter yang berkedip-kedip dari salah satu ruangan, dan Ramona berkata bahwa dia akan pergi sendiri untuk menghadapi wanita jahat itu. Sebelum ibunya pergi, Taylor memberikan korek api milik ayah mereka. Ramona pun membawanya dan mulai berjalan. Ramona mengikuti suara teriakan Annie yang minta tolong, dan sampai di lorong sempit yang gelap. Setelah melewati lorong itu, tiba-tiba dia melihat sesuatu yang sangat aneh. Suaminya, David, sedang berbaring di tempat tidur dan menceritakan mimpi yang aneh. Persis seperti yang diceritakan di awal cerita. Ramona sempat lupa semuanya karena kaget dan senang, lalu ikut berbaring di samping David. Tapi saat dia melihat tato di tubuh David terbalik, dia mulai curiga. Dia melihat-lihat ke sekeliling dan menyadari bahwa semua benda di ruangan itu juga terbalik. Tiba-tiba, David menutupi wajah Ramona dengan kain, membuatnya pingsan. Saat sadar kembali, Ramona sangat terkejut sekarang dia berdiri di tengah lapangan terbuka. Ia merasa seperti jadi wanita berpakaian hitam itu. Versi lain dari dirinya berjalan mendekat. Ramona yang asli bingung dan bertanya, "Kenapa aku ada di sini?" Tapi versi lainnya itu menjawab dengan suara menakutkan, "Hari ini harimu, Ramona." Lalu wanita berpakaian hitam itu berusaha membuka cadarnya. Saat dia berhasil membuka cadarnya, Ramona tiba-tiba kembali ke loteng di tempat yang sama, di mana dulu wanita jahat itu berdiri sambil memanggil Annie. Ramona bahkan tanpa sadar berkata hal yang sama seperti wanita itu, bahwa dia datang untuk menjemput Annie dan tidak akan menyakitinya. Ketika dia memeluk Annie, tiba-tiba mereka berdua sudah kembali ke kamar, dan Ramona memeluk anaknya dengan erat. Tak lama kemudian, Taylor berlari masuk ke kamar. Ramona langsung berkata padanya, "Cepat, bawa adikmu pergi dari sini, ke tempat yang aman." The gun. Go, now! Setelah memastikan anak-anaknya aman, Ramona mengambil senapan dan pergi ke atas loteng. Di sana, dia akhirnya berhadapan langsung dengan wanita jahat yang selama ini bersembunyi di dalam bayangan. Ramona dengan berani berkata, "Tinggalkan kami, jangan ganggu keluargaku lagi." Tapi wanita itu malah bilang sesuatu yang mengejutkan. Dia berkata bahwa Ramona sendirilah yang dulu memanggilnya. Setiap pagi, Ramona sering berdoa, minta kekuatan saat merasa lelah dan sedih. Wanita jahat itu bilang bahwa karena itulah dia datang, karena Ramona diam-diam ingin menyerah. Dia juga mengatakan bahwa Ramona telah membuang semua peluru senapan kecuali satu, yang berarti dia dulu pernah berpikir ingin menghilang selamanya. Ramona kaget dan bilang itu tidak benar. Tapi wanita itu terus berteriak, "Hari ini adalah harimu, Ramona." Akhirnya Ramona menjadi sangat sedih dan bertanya, "Kalau aku pergi, apakah anak-anakku akan baik-baik saja?" Wanita itu kemudian memperlihatkan masa depan bahagia Taylor dan Annie. Ramona merasa lega dan berpikir, mungkin mereka memang lebih baik tanpa dirinya. Tapi sebelum pergi, dia minta satu hal, ingin melihat anak-anaknya untuk terakhir kalinya. Wanita itu mengizinkannya. Ramona lalu turun ke bawah dan memeluk anak-anaknya. Dia menyuruh mereka pergi ke rumah tetangga, karena itu tempat yang lebih aman. Taylor dan Annie tidak mau meninggalkannya. Tapi Ramona bersikeras, dan memberi mereka senter sebelum mereka akhirnya pergi. Go, Tay!
Setelah mereka pergi, Ramona kembali naik ke loteng, duduk di kursi, dan mengambil senapan. Wanita jahat itu datang lagi dan membantu Ramona mengarahkan senapan ke wajahnya. Tapi kemudian menghilang begitu saja. Beberapa menit kemudian, Taylor dan Annie kembali ke rumah. Dan mereka sangat terkejut dan senang karena Ramona masih hidup. Dia keluar dari kamar dengan lemas dan bilang bahwa dia tidak jadi mengakhiri hidupnya. Mereka bertiga pun berjalan kembali ke rumah bersama-sama. Saat itu, listrik kembali menyala, dan yang lebih mengejutkan lagi, Charlie, anjing mereka, muncul kembali. Dia hidup dan sehat. Di akhir cerita, kamera menunjukkan salah satu lukisan Ramona di kamarnya. Tapi jika diperhatikan, namanya tertulis terbalik. Yang membuat kita bertanya-tanya, apakah mereka masih berada di dunia nyata atau sudah masuk ke dunia fantasi? Oke teman-teman, begitulah alur cerita film The Woman in the Yard. Film The Woman in the Yard adalah film horror psychologist yang bercerita tentang seorang ibu bernama Ramona yang tinggal bersama dua anaknya setelah suaminya meninggal dalam kecelakaan tragis. Setelah pindah ke rumah baru, mereka mulai diganggu oleh kehadiran misterius seorang wanita berpakaian hitam yang duduk diam di halaman rumah mereka. Semakin lama, wanita itu tampak semakin dekat dengan rumah, dan anak-anak mulai curiga bahwa ibu mereka menyembunyikan sesuatu. Hubungan di antara mereka pun mulai retak karena ketegangan, rasa takut, dan kebingungan. Seiring waktu, terungkap bahwa Ramona menyimpan rahasia besar tentang kecelakaan suaminya, dan bahwa wanita misterius itu mewakili sisi gelap dan rasa bersalah Ramona sendiri. Oke, sekian cerita dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya.